Puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua pada saat ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mengagungkan Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita akan bersama-sama mengawali kebaktian kita saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah lawatan Allah ada di tempat ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami dalam keadaan yang baik. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing, untuk siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan, Engkau berkati, Engkau lawat dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melawat kami, memberkati kami, dan juga menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai kebaktian pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
pintar menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati kemuliaan Tuhan, kita terus memuji nama Tuhan, kita bertemu dalam kasih-Nya, kita bertemu kembali Tuhan, kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita memang rindu untuk bertemu, saling tatap muka. Mari kita akan pujikan, bertemu lagi. Ya, walaupun kita secara offline belum bisa, tetapi kita secara roh kita satu untuk memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan sukacita. Kita bertemu lagi, haleluya, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu menyembah. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu
lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diperlengkapi oleh firman-Nya. Kita akan pujikan sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya Yesus.
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku bertaraf. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya padamu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Ku kan setia, ku kan setia, ku kan setia panggilan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan setia untuk panggilan-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
Engkaulah sumber kekuatan, tempat kami berharap. Kami berserah, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Itulah pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau setia sampai selama-lamanya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau setia untuk terus memasyurkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Meskipun di tengah-tengah badai, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit, kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menjadi sumber pengharapan dan jawaban yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami. Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami untuk menangkap pesan dan mengerti akan kehendak dan rancangan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, mari Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, sehingga ada rema-rema yang baru yang diperoleh sidang jemaat-Mu pada hari ini. Sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh menjadi ibadah yang memberkati, menguatkan, memulihkan, menyegarkan, bahkan menyembuhkan segala penyakit kami. Memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan menaungi dan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, karena kami siap mendengarkannya. Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu, Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita kembali beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama Tuhan sepanjang minggu ini. Karena kita percaya kehadiran Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Dialah yang memberikan hal-hal yang luar biasa. Memberikan yang segala yang terbaik dalam setiap kehidupan umatnya. Khususnya jemaat Tuhan pada hari ini. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya
mengajak kita membaca firman Tuhan, saya ingin memulai renungan kita dengan sebuah tulisan seperti ini. Di Museum Inggris ada sebuah peta dari Amerika Utara yang dibuat pada tahun 1525. Bagian dari peta itu tidak lengkap. Sepertinya wilayah-wilayah tersebut belum dijelajahi oleh pembuat peta dari Eropa. Di daerah-daerah tersebut pembuat peta menulis, di sini ada raksasa-raksasa. Di sini ada kalajengking ganas. Di sini ada naga. Tetapi beberapa ratus tahun kemudian, seorang penjelajah Inggris telah memperoleh hak kepemilikan peta tersebut dan telah menghapus kata-kata tersebut serta menuliskannya dalam huruf yang lebih besar. Di sini ada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan tulisan ini karena seorang yang memiliki peta itu mengubah dari kata-kata pertama yang menyebutkan di sini ada raksasa-raksasa, di sini ada kalajengking ganas, di sini ada naga, diubah dengan sebuah tulisan, di sini ada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam peta kehidupan kita pun seringkali ada pikiran-pikiran yang negatif, ketakutan, keraguan, bahkan itu seperti raksasa yang ganas, seperti kalajengking yang berbisa, seperti naga yang kuat menguasai kehidupan kita. Sehingga kita terbelenggu. Sehingga kita tidak punya daya upaya. Sehingga kita terhempit, sehingga kita tertindas dan terintimidasi dari semuanya itu. Tetapi pada sore hari ini saudara, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita apapun situasi kondisi yang Bapak Ibu alami, percayalah ketika Tuhan ada, di sini ada Tuhan, dalam hidupmu ada Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang hidup dalam berkewenangan. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kesukaan. Hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti pikiran Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16, di situ dituliskan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Menarik sekali saudara, Tuhan berkata bahwa hidup saya dan saudara sudah tertulis dalam kitabnya. Dalam kitab Tuhan. Artinya dalam rancangan Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, dalam kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan. Bahwa saya dan saudara ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Hidupmu dan kita semua yang ada pada sore hari ini, pada hari ini saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa kita hidup ada dalam rancangan
rancangan dan ketetapan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu paham dan mengerti persis. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk atas kehidupan kita. Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang jelek atas kehidupan kita. Karena Tuhan selalu berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang hebat, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-11, mari kita baca bersama. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat umatnya. Bukan hal yang buruk. Bukan hal yang tidak baik, tetapi hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Dalam bagian ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang seorang bapa terhadap anak-anaknya. Bapa dunia ini, saya sebagai bapa, tentu di antara saudara juga sudah memiliki anak. Dikatakan bahwa nggak akan pernah ada seorang bapa yang baik memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Nggak akan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di surga. Dia tahu persis memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya saja seorang bapak yang tidak sempurna. Mungkin di antara bapak ibu juga adalah seorang orang tua yang tidak sempurna. Ketika anak-anaknya ingin mendapat yang baik, tentu orang tua yang memberi yang terbaik. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia pasti memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi dengan kata lain, apapun pergumulan yang kau alami hari-hari ini, situasi sulit yang kau alami hari-hari ini, tekanan dan himpitan apapun yang kau rasakan hari-hari ini, jangan pernah takut. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang selagi ada Tuhan, selagi ada Bapamu yang di sorga bersama dengan engkau. Tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya dengan baik. Bersama dengan Tuhan ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan bagi anak-anaknya.
Adakah ada Tuhan dalam hatimu? Adakah Tuhan dalam pikiranmu? Adakah Tuhan dalam rumah tanggamu? Adakah Tuhan dalam usaha pekerjaanmu? Adakah Tuhan di dalam seluruh aktivitasmu? Kalau ada Tuhan, saya percaya ketakutan diubah menjadi percaya. Kebimbangan diubah menjadi iman yang sungguh berharap kepada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Di hidupmu ada Tuhan. Di pekerjaanmu ada Tuhan. Dalam rumah tanggamu ada Tuhan. Tuhan selalu rindu agar kita mengalami hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dalam firman Tuhan kembali. Dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 103. Kitab Mazmur 103 ayat yang ke-12. Mulai dari ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara bahwa Tuhan yang selalu mengampuni, Tuhan yang menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita. Di sini dia katakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan rindu ketika kita mengalami menikmati kasih setia Tuhan, menjadi orang-orang yang telah mengalami pengampunan Kristus. Orang yang telah mendapat anugerah Tuhan, Tuhan rindu agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup takut akan Tuhan. Hidup hormat kepada Dia. Hidup sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan Dia. Ketika kita sadar betul, kita mengerti persis bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan di pikiranmu, ada Tuhan dalam keluargamu, ada Tuhan di sekitar usaha pekerjaanmu. Ketika engkau sadar betul ada Tuhan, disitulah engkau menjadi pribadi yang selalu menghormati Dia, meninggikan Dia, memasyurkan Dia, hidup takut akan Tuhan, menghormati Dia dalam segala keadaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Ayat yang terkenal yang sering kita baca, mungkin saudara sudah hafal, dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang membunuh dan membinasakan. Tapi Anak Manusia datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan.
Kristus Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Iblis musuh kita ingin selalu menghancur dan memporak-porandakan, mengacaukan kehidupan kita. Tapi Yesus datang memulihkan, memerdekakan, melepaskan, memperbaiki yang rusak, memulihkan keadaan, dan membuat kita mengalami hal yang luar biasa, berkelimpahan di dalam kasih setia Tuhan. Bukan berkekurangan, tapi berkelimpahan. Kalau ada Tuhan, saudara, saya percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Kalau ada Tuhan di sini, ada Tuhan dalam hidupmu, saudara gak perlu bingung, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini saudara dalam keadaan takut atau sedang sakit. Tapi ketika saudara percaya saya punya Tuhan, ketika saudara berkata ada Tuhan dalam hidupku, saudara akan menikmati kuasa, mujizat, dan pertolongan dari Tuhan. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Saya ingin berdoa buat saudara hari ini. Saudara ada di rumah, atau saudara ada di tempat di mana saudara berada hari ini. Mari angkat tanganmu. Dan saya mau berdoa buat saudara pada hari ini. Bapa Surgawi, aku berdoa Tuhan buat umatmu, buat anak-anakmu. Engkau mengerti persis keberadaan mereka. Engkau tahu kondisi mereka. Engkau tahu situasi mereka. Firman-Mu berbicara kuat buat kami pada hari ini. Selagi ada Tuhan dalam hidup kami, selagi ada Tuhan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang hebat, yang luar biasa, yang mungkin mustahil bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Sekalipun dokter sudah memvonis bahwa sudah tidak bisa ditolong, sudah dalam titik yang menurut dokter tidak ada harapan. Tapi pada sore hari ini, pada malam hari ini, pada hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Tinggi. Engkau pribadi yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu yang sudah berbicara buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga ini menjadi kekuatan, menjadi penyegaran, dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini masih ada doa pada hari Jumat secara online dan nanti link akan dibagikan. Dan kami rindu semua jemaat, pengurus bisa ikut di dalam doa malam. Untuk hari Minggu depan kita masih akan kebaktian secara online. Dan persembahan bisa Bapak Ibu Saudara transfer di bawah ini, ya. Dan terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita sudah menyimak pengumuman, yaitu ada doa malam setiap hari Jumat jam 7 secara online di tempat masing-masing. Dan juga saudara, kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang saudara sudah berikan lewat nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Kiranya Tuhan Memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan ibadah secara online dengan baik. Kami percaya kuasa dan pengurapan Tuhan, berkat selalu nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberkati kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.